makan. Kemudian masuk yang kedua, adab ketika makan. Wa amma dan adapun allati ma'ahu, yaitu adab ketika sedang makan. Ya. Apa itu? Fahiyal bad'u bitasmiyati jahran. Ya, maka yaitu adab yang pertama ketika makan itu adalah memulai dengan membaca bismillah. Membaca bismillah jahran, tetapi membacanya tuh jelas, membacanya tuh nyaring begitu. Kita makan lagi rame-rame nih, makan bedang bertiga ya, bertiga bedang atau rame-rame lah di orang Kendurian. Itu disuruh kita itu menyaringkan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan. Ya. Nah, itu. Untuk apa tuh? Liyudzakkira ghairahu, supaya mengingatkan orang-orang yang lain yang ada di situ. Kalau lah ada orang tuh tak lupa makan saking laparnya tadi kan. Nah, bedang sudah nasi. Lapar betul dah nih. Kadang suka lupa baca bismillah. Nah, kita tadi membaca kuat-kuat tadi mengingatkan, maksudnya mengingatkan yang lain itu supaya apa? Supaya dia teringat baca bismillah. Jadi sunat tuh ya. Saya ingatnya tuh ketika makan tuh abah guru Kiai Abdullah bin Syekh Abdul Wahab itu, Bismillahirrahmanirrahim kata beliau. Kalau lagi makan itu kan, kalau pengajian di malam Senin itu kan biasanya ya makan di rumah abah tuh ya. Apa kata abah biasanya sebelum memulai itu kan? Mungkin ada yang di sini yang sering dengar Bismillahirrahmanirrahim kata beliau, kuat-kuat. Nah, beliau tuh tahu ilmunya, ya. Kita tengok senyap semua nih waktu makan tuh, hidangan sudah ada, tidak ada yang berbunyi bismillah. Nah, mulailah kita berbunyi ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Ya, itu memulai dengan bismillah ini ketika makan nih ya. Kemudian yang kedua adabnya ketika makan itu wal aklu bil yumna, yaitu ya makan tadi dengan menggunakan tangan kanan, jangan tangan kiri. Saya dulu sama guru, saya itu dulu guru waktu di pesantren tuh sering khidmah sama beliau. Jadi kalau khidmah ini enak gitu. Kenapa? Guru ngisi pengajian ke sana, nanti habis pengajian makan, nanti ke sana makan lagi. Nah, guru saya itu Pak Yai itu kalau makan beliau sangat ketat dengan sunnah. Kalau ada santrinya tadi itu makan tidak menggunakan sunnah, langsung ditegur beliau depan-depanan. Kalau kita ini masih enak lah ya dah. Kadang ada nengok orang makan minum dengan tangan kiri, tidak berani negur. Tapi kalau kiai saya dulu kalau nengok langsung ditegurnya, bahkan ditangkapnya tangan kita tadi. Nah, saya kalau makan misalnya minum lah, yang sering tuh lupa, kalau makan jarang lah lupa karena kita makan tangan kanan ya. Kalau minum tuh tangan kiri langsung ditangkapnya tangan kita, langsung dialihkan ke tangan kanan. Itu kiai saya dulu kalau mendidik masalah sunnah begitu beliau langsung ya, tidak pakai sindir-sindiran. Tapi alhamdulillah berkat didikan yang seperti itu ya, terbiasa kita dengan sunnah tadi. Nah, yaitu memakan dengan tangan kanan. Itu yang ketiga, wa tasghirul luqmati, yaitu memperkecil daripada suapan. Nah, yang keempat, memperkecil daripada suapan. Jangan suapan tadi besar. Nah, kita makan nasi, nyuapnya macam apa bekukut kata orang Banjar ya. Bekukut begini langsung makan. Kita jangan. Memperkecil suapan. Kalau sunnah Rasulullah itu makan 3 jari begini. 3 jari. Tapi kalau kita nasi setahun baru selesai dah. Nah, ada alternatifnya. Bagaimana caranya? Kalau supaya kita makan tadi tetap menjalankan sunnah, saya belajar juga dari guru supaya dapat sunnah juga. Bagaimana? Makan dulu nasi tadi sebanyak 3 kali suapan dengan menggunakan sunnah Rasulullah. 3 tangan ini nasi suap 3 kali suap, baru yang selanjutnya kita standar seperti biasa. Nah, gitu. Jadi kita tetap dapat pahala
sunnah. Karena kalau Rasulullah dulu tidak makan nasi, Rasulullah dulu makan roti kebanyakan orang-orang Arab. Enak beliau mengamalkan sunnah. Kalau roti kan sedikit kan. Nah, tapi kalau nasi macam gini bisa setahun baru selesai dah. Nah, kalau zaman Rasulullah dulu roti, makanya sampai habis pun tak apa-apa. Kan canai begitu kan. Kalau orang Arab kan. Tapi kalau kita makan nasi cukup 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian seterusnya standar biasa. Maka kita tetap mendapat pahala sunnah. Ya. Jadi sedikit aja nyuapnya tuh. Dosa terlalu banyak. Kemudian yang kelima, wa ijadata madghiha, yaitu memaksimalkan atau memperbanyak madghiha, kunyahan. Nah, kunyahannya itu diperbanyak. Jangan 2 kali kunyah langsung telan, 2 kali kunyah langsung telan. Akhirnya kesedaan. Kesedaan tau gak? Apa itu namanya tuh? Sangkalan bahasa Banjar ya. Karena ngunyahnya sedikit, saking lahapnya tadi takut lauk yang depan tuh habis kan. Banyak-banyak, apa cepat-cepat. Nah, dah. Kalau dalam kesehatan tuh berapa? 32 kali ya. 32 kali kunyah. Di sini dijelaskan tapi tidak disebutkan nominal ngunyahnya berapa. Cuman di adabnya itu diperbanyak ngunyah tadi. Nah, itu maksudnya ya. Itu yang kelima. Yang keenam, wa tarkul maddiyadi ila ghairiha. Ya, meninggalkan menjulurkan tangan ila ghairiha, kepada yang lainnya itu, qablal faraghi minha, ya, sebelum selesai daripada suapan tadi. Artinya ya, sebelum jangan menjulurkan tangan ya sebelum selesai suapan mulut kita tadi. Maksudnya begini, kita tuh jangan ngambil lauk, menjulurkan kesana kemari ngambil lauk, sementara mulut kita ini masih mengunyah, belum lagi menelan, gitu maksudnya ya. Ngunyah gitu kan, tangan langsung ngambil sini, lagi masih ngunyah, ambil sini gitu. Selesaikan dulu kunyahan, sudah ditelan, mulut kita tidak ngunyah lagi, baru ngambil lauk ini, baru ngambil lauk ini, baru ngambil lauk ini. Nah, itu adabnya maksudnya ya. Jangan sambil ngunyah gitu kan. Nah, itulah maksud yang keenam ini. Kemudian yang ketujuh, wal aklu mimma yalihi, yaitu makan yang di dekatnya saja ya. Ambil makanan itu yang di dekatnya saja. Jangan memaksakan diri beting kaung ya, bahasa kita, merangkak ngambil yang jauh betul di situ misalnya kan. Ini ayam tuh banyak di sini, sampai 10 misalnya makanannya tuh kan. Yang kita suka itu di ujung sana. Apa tuh misalnya udang misalnya kan, udang goreng ujung sana. Enak ngambil, ini paksa merangkak, jangan, dosa merangkak ya. Ambil aja yang ada di depan kita. Nah, ini saya baru ketemu di kitab ini. Dulu Abah ngajari begitu di pengajian. Ya, tapi Abah tidak buka kitab. Cuman Abah sudah tahu, Abah Abdullah bin Syekh Abdul Wahab. Ya. Rupanya ada di dalam kitab Taisirul Khallaq. Jadi ngambil makanan, lauknya itu yang ada dekat kita aja, ya. Kalau jangan sampai kita merangkak ngambil yang jauh begitu. Ya. Salah tidak begitu? Tidak salah, cuman tidak beradab gitu. Saya dulu pernah diejek sama kawan. Mohon maaf lah, nih kawan nih habis Quran nih, ustadz juga. Ya, makan di rumah kiai. Saya ngamalkan tuh yang ini nih, tapi bukan dari kitab ini dapatnya, dari Abah dulu ngajari begitu. Saya ngamalkan. Tidak mau ngambil makanan yang jauh di situ. Ambillah makanan yang ada di dekat. Di rumah kiai, di pondok pesantren, lagi rumah pondok pesantren tempat kiai sama-sama. Diejek sama kawan tuh, ustadz nih, nah dia ngamalkan punya Abah katanya, ngamalkan daripada perintah Abah itu. Padahal itu adalah ada kitabnya ya. Jadi ambil yang di dekat kita aja, jangan ngambil yang jauh. Nah, tapi di sini ada kecuali, illa fil fakihati, kecuali yang jauh tadi tuh
itu adalah buah-buahan. Kalau buah-buahan tidak apa-apa merangkak ngambeknya. Nah, dalam kitab nih, kalau buah-buahan tidak apa-apa merangkak, walaupun dia jauh di sana. Habis makan tuh, kita kan biasanya ada cuci mulut ya, ada rambutan, ada apa lagi tuh, semangka ya dak. Nah, ambek merangkak pun tak apa-apa. Kalau itu tak apa-apa. Pengecualiannya yaitu buah-buahan, karena buah-buahan nih menetralisir daripada kolesterol, darah tinggi dan lain sebagainya. Tak apa-apa ya. Nah, itu. Nah, kemudian wa alla yanfukha fit ta'am ya, dan hendaklah tidak meniup fit ta'am pada makanan. Makanan tuh jangan ditiup kalau lagi panas. Goreng pisang yang sering tuh ya. Goreng pisang lagi panas-panas tuh kita tiup, jangan begitu. Itu tak ada apa? Kalau adabnya jangan ditiup. Memang Rasulullah nyuruh jangan ditiup. Jadi bagaimana? Kalau lagi makan itu, makan pisang, biarkan aja dulu, sabar gitu, sabar, agak dingin, nah baru, jangan ditiup, ya. Begitu juga nih, kalau lagi panas, kopi kah, teh, jangan ditiup, biarkan aja dulu, sampai dia dingin. Itu ngajarkan kita sabar. Kalau dari segi medis juga, kalau ditiup tuh kan kita mengeluarkan karbon dioksida katanya ya. Karbon dioksida itu kan racun. Kalau kita tiup berarti kita meniupkan racun kepada makanan itu. Nah, Rasulullah tidak pakai medis dah, cuman dibilang kayak gitu. Cuman itu untuk kebaikan kita. Kemudian wa alla yaqta'ahu bisikin, dan hendaklah tidak memotong makanan itu bisikin dengan pisau. Apa makanan yang tak betul, mungkin makanan berhidangan lah ya. Makanan yang berhidangan tuh jangan dipotong berpisau, karena berpisau itu kebiasaan orang barat biasanya kan ya. Orang barat makan berpotong biasanya kan. Nah, kita tidak usah, pakai cubit aja pakai tangan ya. Nah, kemudian wa alla yamsaha yadahu bihi, dan hendaklah tidak mengusap tangan bihi, dengannya. Maksudnya tadi masih nyambung masalah pisau tadi. Pisau tadi itu jangan kita usap pakai tangan, karena berbahaya, bisa nanti bisa luka nanti tangan kita. Nah, begitu ya. Jangan mengusap pisau, tadi masih nyambung ke situ ceritanya ya. Jangan mengusap tangan tadi dengan pisau tadi dengan tangan. Kemudian wa alla yajma'a baina tamri wan nawa fi ina'i, dan hendaklah juga tidak kita itu ya mengumpulkan daripada apa? Bainat tamar, tamar ini artinya kurma ya. Mengumpulkan kurma, wan nawa, dan bijinya kurma tadi, fi ina'i, dalam satu tempat, dalam satu wadah. Ini karena dia orang Arab tuh dia makan kurma, maka kurma ceritanya ya, nanti kalau kita kiaskan lah dengan kita. Makan kurma tuh, kalau lagi makan kan kurma satu piring tuh, satu piring. Kalau kita makan biasa ada bijinya dah. Nah, bijinya tadi jangan diletakkan lagi di tempat kurma tadi. Itu maksudnya. Ya, kurmanya tuh diletakkan ke tempat yang lain. Bijinya tuh letakkan ke tempat yang lain. Kalau diletakkan lagi ke tempatnya tadi tuh, orang jijik nanti. Itu namanya tak ada beradab ketika sesudah makan. Ya ketika makan ya. Tak ada beradab namanya. Nah, cari tempatnya. Nah, kalau kita kiaskan dengan makanan kita yang lain. Banyak kita di sini kan buah-buahan ya, rambutan. Makan rambutan, habis makan rambutan bijinya jangan kita letakkan di tempat rambutan itu tadi lagi, ya. Nah, jangan lagi yang lain-lain, banyaklah makanan yang menggunakan biji. Nah, seperti ini salak ini juga ya. Makan salak bijinya jangan diletak itu, bekas liur kita, bekas apa begitu kan. Orang jadi jijik. Nah, maka jangan ya. Nah, kemudian wa alla yashrabal ma'a illa indal ihtiyaji ilaihi, dan hendaklah tidak meminum air illa indal ihtiyaji ilaihi ya, kecuali
Ketika makan nih ceritanya ya, ketika makan tadi jangan minum air di tengah-tengah makan itu kecuali ya membutuhkan dia ilaihi akan air itu. Kecuali dia membutuhkan yan. Sunnahnya kan kita kalau makan habiskan dulu makan baru minum air. Itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu ya. Tapi boleh kita itu minum di tengah-tengah itu kalau memang betul-betul membutuhkan. Misalnya kesangkalan tadi ya. Kalau zaman Rasulullah dulu kan makan roti, jadi kesangkalan tuh agak kurang lah ya dak. Kalau makan nasi, ini yang rawan kesangkalan ya dak. Apa bahasa tungkalnya apa tuh kesangkalan tuh? Keselak ya, keselak. Nah itu. Kalau kita makan nasi ini rawan keselak. Kalau seandainya makan nasi tadi keselak, tak apa-apa minum di tengah-tengah. Tapi kalau tidak keselak, makannya tuh normal-normal aja, habiskan makanan, baru kita minum begitu. Nah itu adalah adab-adab ketika